Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Duha dengan NPM 2175356. Di sini saya akan menjelaskan modul ke-10 dari Switching, Routing, and Wireless Essential, yaitu mengenai LAN Security Concept. Kenapa kita harus belajar modul 10? Selamat datang di LAN Security Concept. Nah, jadi kalau misal kita berkarir di dunia IT, itu kita tidak cuma merancang dan membuat sebuah jaringan, namun kita juga harus menjaga jaringan itu supaya tidak ada orang lain yang meretas dan membuat jaringan tersebut stabil, kurang lebih seperti itu. Lalu yang pertama, apa saja yang akan kita pelajari di modul ini, yaitu endpoint security atau keamanan titik akhir. Topiknya jelaskan cara menggunakan keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan. Lalu yang kedua, akses kontrol, menjelaskan AAA dan 802.1x digunakan untuk mengautentifikasi titik akhir dan perangkat LAN. Autentifikasi LAN endpoint dan device. Lalu yang ketiga, layer 2 security threats atau ancaman keamanan, identifikasi kerentanan layer 2. Lalu MAC address table attack, serangan tabel alamat MAC, itu mengenai jelaskan bagaimana serangan tabel MAC alamat MAC membahayakan keamanan LAN. Lalu yang terakhir, LAN attack, jelaskan bagaimana serangan LAN membahayakan keamanan LAN. Lalu selanjutnya, network access today, keamanan titik akhir. Jadi di media berita biasanya meliput serangan pada jaringan perusahaan. Cukup dari internet untuk serangan jaringan tertentu untuk menemukan informasi terkini tentang serangan saat ini. Lalu di sini ada distribusi denial of service atau DDoS. Ini adalah serangan terkoordinasi dari banyak perangkat yang disebut zombie dengan tujuan menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Lalu yang kedua, data breach atau pelanggaran data. Ini adalah serangan di mana server data atau host organisasi disusup untuk mencuri informasi rahasia. Lalu malware. Ini adalah serangan di mana host organisasi terinfeksi dengan perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya ransomware seperti WannaCry yang ditunjukkan pada gambar menginskripsi data pada host dan mengunci akses hingga uang tebusan dibayarkan. Ini adalah contohnya dari WannaCry. What happened to my computer? Your import and file are encrypted. Your file has been encrypted. Nih di sini harus bayar dulu, dikasih waktu time lapse-nya. Ini contoh serangannya ya, serangan dari WannaCry.
Lalu perangkat keamanan jaringan. Bagaimana perangkat keamanan jaringan diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Perangkat ini dapat mencakup router yang mendukung jaringan pribadi virtual atau VPN, firewall generasi berikutnya atau NGVW, dan perangkat kontrol akses jaringan NAC. Ini di router. NGV. Ini di router dulu. Router yang mendukung VPN menyediakan koneksi yang aman ke pengguna jarak jauh melalui jaringan publik dan jaringan perusahaan. Layanan VPN dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Lalu NGVW menyediakan inspeksi paket stateful, visibilitas dan kontrol aplikasi. Sistem pencegahan intrusi NGIPS. Generasi berikutnya perlindungan malware tingkat lanjut AMP dan URL filtering dan pemfilteran URL. Lalu yang NAC, perangkat NAC mencakup layanan autentikasi, otorisasi dan akuntansi AA atau AAA. Di perusahaan yang lebih besar, layanan ini dapat digabungkan ke dalam alat yang dapat mengelola kebijakan akses di berbagai jenis pengguna dan perangkat. Cisco Identity Service Engine atau ISE adalah contoh perangkat NAC. Lalu endpoint protection, perlindungan titik akhir. Ini perangkat LAN seperti saklar, wireless LAN controller, and outer access point, device interconnect endpoint, saling menghubungkan titik akhir. Sebagian besar perangkat ini rentan terhadap serangan terkait LAN yang mencakup dalam modul berikut. Tetapi banyak serangan juga bisa berasal dari dalam jaringan. Jika host internal disusupi, ini bisa menjadi titik awal bagi aktor ancaman untuk mendapatkan akses ke perangkat sistem penting seperti servis dan data sensitif. Endpoint biasanya terdiri dari laptop, desktop, server, and IP phone. Gambar tersebut adalah topologi sederhana yang mewakili semua perangkat keamanan jaringan dan solusi titik akhir yang dibahas dalam modul ini. Ini gambarannya. Ini pengamannya di router, NGVW, NAC. Lalu
ada Cisco Email Security Appliance atau alamat keamanan email Cisco. Content security appliances include fine-grained control of peralatan keamanan konten menyertakan kontrol yang sangat halus atau email dan penjelajah web untuk pengguna organisasi. Menurut Cisco Telos Intelligence Group, pada Juni 2019 85% dari semua email yang dikirim adalah spam. Serangan phishing dalam bentuk spam yang sangat mematikan. Ingatlah bahwa serangan phishing membujuk pengguna untuk mengklik tautan atau membuka lampiran. Menurut Sans Institute, 95% dari semua serangan pada jaringan perusahaan adalah hasil serangan spear phishing yang berhasil. Cisco ESA adalah perangkat yang dirancang untuk memantau Simple Email Transfer Protocol atau SMTP. Cisco ESA tersebut diperbarui dengan umpan waktu nyata dari Cisco Telos yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Data intelijen ancaman ini ditarik dari Cisco ESA setiap 3 hingga 5 menit. Ini adalah beberapa fungsi dari Cisco ESA. Yang pertama, block no threat, blokir ancaman yang diketahui. Lalu remediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal. Discard email with bad link, buang email dengan tautan buruk seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lalu blokir akses ke situs yang baru terinfeksi. Enkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Jadi kalau ada email yang tidak jelas asalnya oleh ESA ini dikelola dan dibuang. Jadi tidak dikirimkan ke komputer perusahaan. Disaring dulu oleh ESA. Nah, kalau yang email sekiranya email bukan phishing akan dikirim ke komputer perusahaan. Aktor ancaman send a phishing mengirimkan serangan phishing ke host penting di jaringan. The firewall meneruskan semua email ke ESA. ESA menganalisis email, mencatat dan membuangnya jika malware. Nah, di sini dicatat ESA menganalisis dan mencatat kalau ada email yang sekiranya phishing akan langsung dibuang oleh ESA. Dan yang bukan phishing akan dikirimkan ke komputer perusahaan. Lalu selanjutnya Cisco Web Security Appliance, alat keamanan web Cisco. WSA adalah teknologi mitigasi untuk ancaman untuk ancaman berbasis web. Ini membantu organisasi untuk mengatasi tantangan mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. WSA menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut, visibilitas dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan penggunaan yang dapat diterima dan laporan. Cisco WSA memberikan kendali penuh atas cara
pengguna mengakses internet, fitur dan aplikasi tertentu seperti obrolan, perpesanan, video, audio, dan diizinkan dibatasi dengan batas waktu dan lebar pita atau diblokir sesuai dengan kebutuhan organisasi. WSA dapat melakukan daftar hitam, confirm blacklist, URL filtering, URL pemilteran, malware scanning, pemindai malware, URL kategorisasi, pemilteran aplikasi web, dan enkripsi. Dan deskripsi lalu lintas web, traffic web. In the figure, dalam gambar seorang karyawan perusahaan internet menggunakan ponsel cerdas untuk menyambung ke situs yang diketahui masuk daftar hitam. Seorang pengguna mencoba terhubung ke situs web. Firewall meneruskan permintaan situs web ke WSA. WSA mengevaluasi URL dan menentukan sebagai situs daftar hitam yang diketahui. WSA membuang paket dan mengirimkan pesan akses ditolak pengguna. Jadi dari ponsel ini mengakses URL yang di blacklist oleh WSA, dan WSA ini mengelola dan melihat apakah itu permintaan yang di blacklist. Jika iya, dia akan membuang permintaan tersebut dan memberi informasi kepada ponsel ini, memberikan notifikasi bahwa itu tidak bisa diakses karena dalam mode blacklist. Nah, lalu selanjutnya ini pertanyaannya exam. Lalu yang kedua, akses kontrol. Authentication with a local password. Autentikasi dengan kata sandi. Di topik sebelumnya Anda mengetahui perangkat NAC menyediakan layanan triple A service. Di dalam topik ini Kak Yowil akan mempelajari lebih lanjut mengenai triple A dan the ways to control access, cara mengontrol aksesnya. Banyak jenis autentikasi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan, dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Metode paling sederhana dari autentikasi akses jarak jauh adalah mengonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol, baris VTY dan port AUX seperti yang ditunjukkan pada baris VTY pada contoh berikut. Metode ini tidak memberikan pertanggungjawaban dan kata sandi dikirim dalam bentuk teks biasa. Siapapun yang memiliki kata sandi dapat masuk ke perangkat. Contohnya seperti ini ya. SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Itu membutuhkan nama pengguna dan kata sandi. Keduanya dienkripsi selama transmisi.
The user and password dapat diautentifikasi dengan metode basis data lokal. It provides more accountability. Ini memberikan lebih banyak akuntabilitas karena nama pengguna dicatat saat pengguna login masuk. Contoh berikut mengilustrasikan SSH dan metode database lokal untuk akses jaringan jauh. IP domain name example.com cryptogenerate. Lalu metode database lokal memiliki beberapa keterbatasan. Akun pengguna harus konfigurasi secara lokal di setiap perangkat. Lalu konfigurasi database lokal tidak menyediakan metode autentikasi fallback. Solusi yang lebih baik adalah membuat semua perangkat merujuk ke database, nama pengguna, dan password yang sama di Central Service pusat. Lalu AAA komponen. AAA adalah singkatan dari autentifikasi, otorisasi, dan akuntansi. Konsep ini mirip dengan menggunakan kartu kredit seperti terlihat pada gambar kartu kredit. Mengidentifikasi siapa yang dapat menggunakannya, berapa banyak yang dapat dibelanjakan pengguna, dan mencatat barang atau layanan apa yang dibeli pengguna. Identifikasi ORU, ini kamu, autentikasi. Lalu how much can you spend? What did you spend on? Lalu authentication. Lokal dan berbasis server adalah dua metode umum untuk mengimplementasikan AAA. AAA menyimpan nama pengguna dan password secara langsung di perangkat jaringan seperti router Cisco. Sini dan nyimpennya di sini. Pengguna mengautentikasi terhadap database lokal seperti yang ditunjukkan pada gambar. AAA lokal ideal untuk jaringan kecil. Klien membuat koneksi dengan router, lalu router AAA meminta pengguna untuk nama pengguna dan kata sandi. Lalu router mengautentikasi kata sandi dan username pengguna menggunakan database lokal, dan pengguna diberi akses ke jaringan berdasarkan informasi di database lokal. Server based AAA autentikasi AAA berbasis server. Dengan metode berbasis server, router mengakses server AAA seperti yang ditunjukkan pada gambar. Server A berisi nama pengguna dan kata sandi untuk semua perangkat router.
Router menggunakan protokol remote authentication in user service atau radius or terminal access control system atau TACACS plus protocol to communication with a server, untuk berkomunikasi dengan server AAA. Ini contohnya, klien membuat koneksi dengan router, lalu AAA router meminta pengguna untuk username dan password. Lalu ketiga ini di sini ya. Router ini meminta username sama password. Lalu ketiga ini router autentifikasi username dan password menggunakan server AAA. Jadi di sini autentifikasinya. Lalu yang keempat di sini, pengguna diberikan akses ke jaringan berdasarkan informasi di server AAA jarak jauh. Jadi dari sini ke sini, habis itu router itu minta ini klien berhubungan ke router, lalu router ini meminta user dan password, lalu dikelola oleh server, lalu ditampilkan oleh router berdasarkan informasi dari server AAA. Lalu authorization atau autentifikasi atau otorisasi. AAA authorization bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan seperti autentikasi. Otorisasi mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pengguna di jaringan setelah autentikasi. Nah, di sini satu ini di sini satu, saat pengguna telah autentikasi, sesi dibuat antara router dan server. Jadi dia mengautentikasinya, lalu router meminta otorisasi dari server AAA untuk layanan yang diminta klien. Sini dia minta autentikasi ke AAA, lalu yang ketiga, server mengembalikan respon pas atau file respon authorization untuk otorisasi, memberikan responnya kepada router. Lalu accounting atau akuntansi. AAA accounting mengumpulkan data dan melaporkan data pengguna. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Data yang dikumpulkan mungkin mencakup waktu koneksi mulai dan berhenti, perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah bit. Sini contohnya, saat pengguna telah autentikasi, AAA accounting memproses generate menghasilkan pesan awal untuk memulai proses akuntansi. Jadi di sini mendapatkan pesan awal, lalu saat pengguna selesai, pesan berhenti, direkam, dan proses akuntansi berakhir. Jadi direkam dan dihitung di sini, direkam di sini di AAA. Lalu 802.1x standar
EEE 802.1x adalah protokol autentikasi dan kontrol akses berbasis port. Protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Server autentikasi mengautentikasi setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelum menyediakan layanan apapun yang ditawarkan oleh switch atau LAN. Dengan 802.1.802.1x port, perangkat di jaringan memiliki peran khusus seperti yang ditunjukkan pada gambar. Request access and response to request from switch. Control physical access to the network based on client authentication status. Lalu perform client authentication. Client adalah perangkat yang menjalankan perangkat lunak klien sesuai dengan 802 yang tersedia untuk perangkat berkabel atau nirkabel wireless yang tersedia dengan wireless device for wired or wireless device. Switch tertindak sebagai perantara atau klien dan server autentikasi. Lalu autentikasi server memvalidasi identitas klien dan memberitahu switch atau titik akses nirkabel wireless access point bahwa klien diizinkan atau tidak diizinkan untuk mengakses LAN dan switch service, layanan switch. Lalu kita lanjut ke yang 10.3. Layer vulnerabilities atau kerentanan layer 2. Dua topik sebelumnya membahas mengamankan endpoint. Dalam topik ini Anda akan terus mempelajari tentang cara mengamankan LAN dengan berfokus pada bingkai yang ditemukan di layer tautan dan switch. Link layer 2 and the switch. Ingatlah bahwa model referensi OSI dibagi menjadi 7 lapisan yang bekerja secara independen satu sama lain. Gambar tersebut menunjukkan fungsi dari setiap lapisan dan elemen inti yang dapat dimanfaatkan. Administrator jaringan secara rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen di lapisan di layer 3 hingga layer 7. Mereka menggunakan VPN, firewall, dan IPS untuk melindungi elemen ini. Jika layer 2 terganggu, maka semua layer di atasnya akan terpengaruh. Ini contohnya. Ini physical link, data link, ether frames, network, IP address. Jadi di sini nih buat ethernetnya ya. Lalu di ketiga ini network, ya IP addressnya 4 transport, 5 session, presentation, and application. Ketujuh ini HTTP, HTTPS, SSH nya
composite. Untuk selanjutnya switch attack kategori serangan switch. Keamanan hanya sekuat tautan terlemah dalam sistem, dan layer 2 dianggap sebagai tautan lemah itu karena LAN secara tradisional berada di bawah kontrol administratif dari satu organisasi. Kami secara inherent mempercayai semua orang dan perangkat yang terhubung ke LAN kami saat ini dengan BYOD. Dan serangan yang lebih canggih LAN kami menjadi lebih rentan terhadap penetrasi. Oleh karena itu, selain melindungi layer 3 hingga 7, profesional keamanan jaringan juga harus memitigasi serangan terhadap infrastruktur LAN layer 2. Langkah pertama dalam mengurangi serangan pada infrastruktur layer 2 adalah memahami operasi yang mendasari layer 2 dan ancaman yang ditimbulkan oleh infrastruktur layer 2. Nih, layer 2 attack, serangan layer 2. Ini maksud layer 2 tadi kan ini ya, data link. Serangan MAC table termasuk serangan alamat MAC. Lalu VLAN attack, serangan VLAN termasuk serangan VLAN hooping dan VLAN double tagging. Ini juga termasuk include serangan antar perangkat pada VLAN umum. Lalu DHCP, serangan DHCP include termasuk termasuk DHCP starvation and DHCP serangan spoofing attack, ARP attack, serangan ARP termasuk spoofing ARP dan ARP poisoning attack, serangan keracunan. Lalu address spoofing attack, atasi serangan spoofing termasuk alamat MAC, address, dan serangan spoofing alamat IP. Lalu STP attack termasuk serangan manipulasi spanning tree protokol. Selanjutnya, teknik mitigasi serangan switch. Tabel tersebut memberikan ikhtisar solusi Cisco untuk membantu mengurangi serangan layer. Layer 2 attack mitigation, keamanan port, lalu DHCP snooping, dynamic ARP inspection, DAI, IP shortware, IPSG. Mencegah berbagai jenis serangan, termasuk serangan alamat MAC address dan serangan DHCP. Lalu mencegah DHCP dan serangan spoofing DHCP. Lalu mencegah spoofing ARP dan poisoning attack ARP. Lalu mencegah MAC dan IP address spoofing attack, serangan spoofing. Apa sih serangan spoofing? Saya coba cari. Spoofing adalah serangan cyber berbentuk penipuan online yang mengatasnamakan pihak terpercaya untuk mencuri identitas, menyebarkan malware,
bypass akses kontrol jaringan, melakukan serangan DDoS, dan lain-lain. Skema atau tersangka penipuan biasanya menyamar jadi seorang atau organisasi yang terpercaya. Oh, jadi spoofing itu serangan cyber berbentuk penipuan online yang mengatasnamakan pihak terpercaya. Ini tadi spoofing ARP, ada spoofing kalau Mac sama ini tadi serangan beruntun ya, serangannya tuh langsung banyak gitu ke alamat Mac ini, jadi membuat Mac tuh ngedown gitu. Nah, kalau ini kan kayak phishing nih, spoofing tadi dia menyamar kepada seolah-olah dia tuh orang percayanya di situ. Lalu solusi layar 2 akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan, misalnya protokol manajemen syslog, Simple Network Management Protocol (SNMP), lalu Trivial File Transfer Protocol atau TFTP, lalu Telnet File Transfer Protocol atau FTP, dan sebagian besar protokol umum lainnya tidak aman. Oleh karena itu, strategi berikut direkomendasikan. Selalu gunakan varian aman dari protokol ini seperti SSH, Secure Copy Protocol atau SCP, Secure FTP, and Secure Socket Layer Transport Layer Security atau SSL atau TLS. Lalu konsiden pertimbangan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengelola perangkat. Gunakan VLAN manajemen khusus di mana hanya ada lalu lintas manajemen. Lalu gunakan ACLS untuk memfilter akses yang tidak diinginkan, unwanted access. Lalu ini pertanyaan-pertanyaan. Lalu kita lanjut ke yang keempat, 10.4 Switch Operation Review. Dalam topik ini fokus terhadap switch, khusus tabel MAC address memberikan dan bagaimana tabel ini rentan terhadap serangan. Ingatlah bahwa untuk membuat keputusan penerusan switch selain layar 2, membuat tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam bingkai yang diterima ditunjukkan pada gambar ini. Disebut alamat MAC, tabel adalah MAC disimpan dalam memori dan digunakan untuk meneruskan frame secara lebih efisien. So, MAC address table dynamic. Jadi ini kita meminta MAC address yang dinamik, tabel MAC address dinamik, MAC addressnya, lalu MAC address table flooding. Ini flooding, kalau kita cerita tahu saya flooding itu serangan beruntun gitu, yang ramai-ramai gitu kan. Banjir, kan.
membanjirkan, jadi ramai-ramai gitu kan nyerangnya. Semua tabel MAC memiliki ukuran tetap dan akibatnya. Sebuah switch dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Serangan flooding ini memanfaatkan batasan ini dengan membombardir switch dengan alamat MAC sumber palsu sehingga tabel alamat MAC saklar penuh. Jadi dia nyerangnya tuh langsung banyak kepada switch, jadi switchnya itu tidak kuat menampung serangan tersebut. Jadi seolah-olah switchnya tersebut tuh jadi penuh gara-gara diserang terus-terusan oleh aktor yang tidak dikenal tersebut. Ini contohnya nomor 1. Pelaku ancaman terhubung ke VLAN 10 dan menggunakan make off to rapidly untuk secara cepat menghasilkan banyak sumber acak dan alamat MAC dan IP tujuan. Lalu yang kedua, dalam waktu singkat tabel MAC switch terisi penuh. Lalu yang ketiga, saat tabel MAC penuh, switch mulai membanjiri semua bingkai yang diterimanya. Selama MAC off terus berjalan, tabel MAC tetap penuh dan switch terus membanjiri semua bingkai yang masuk dari setiap port yang terkait dengan VLAN 10. Jadi di sini nih dibanjiri dan penuh gara-gara aktornya ini mengirimkan terus-menerus hingga penuh kan. Lalu pelaku ancaman kemudian menggunakan perangkat lunak paket sniffing untuk menangkap frame dari setiap dan semua perangkat yang terhubung ke VLAN. Sniffing tadi sniffing. Sniffing adalah tindakan kejahatan cyber berupa penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet untuk mengambil data informasi. Pelaku ancaman kemudian menggunakan perangkat lunak paket sniffing untuk mencuri informasi. Penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet, menggunakan aplikasi penyadapan untuk mencuri data-data menggunakan internet. Jika aktor ancaman menghentikan make off agar tidak berjalan atau ditemukan dan dihentikan, switch tersebut pada akhirnya akan menghapus entry alamat MAC lama dari tabel dan mulai bertindak seperti switch lagi. Lalu ini yang terakhir dari model keempat ini, MAC address table attack mitigation, mitigasi serangan tabel alamat MAC. Apa yang membuat alat seperti MAC off sangat berbahaya adalah bahwa penyerangan dapat membuat serangan overload table MAC dengan sangat cepat. Misalnya switch katalis 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat MAC di tabel alamat MAC-nya. Seperti MAC off dapat membanjiri saklar hingga 8.000 frame palsu per detik, membuat serangan overflow tabel alamat MAC dalam hitungan beberapa detik. Contohnya menunjukkan output sampel dari perintah MAC off pada host Linux. Ini menyerang. Alasan lain mengapa alat serangan ini berbahaya adalah karena tidak hanya mempengaruhi
switch lokal, tetapi juga dapat melalui switch layer 2 lainnya yang terhubung. Ketika tabel alamat MAC dari sebuah switch penuh, itu mulai membanjiri semua port termasuk yang terhubung ke switch layer 2. Untuk mengurangi serangan overflow tabel alamat MAC, administrator jaringan harus menerapkan keamanan port. Keamanan port hanya akan mengizinkan sejumlah alamat MAC sumber tertentu untuk dipelajari di port tertentu. Untuk keamanan port dibahas lebih lanjut di modul lain. Jadi di sini dia akan portnya itu akan membaca alamat yang jelas-jelas saja, yang tidak jelas seperti serangan tersebut tidak akan dibaca oleh port security. Lalu modul kelima, LAN attack. Yang kelima ini LAN attack. Topik ini menyelidiki berbagai jenis serangan LAN dan teknik mitigasinya. Seperti topik sebelumnya, serangan ini cenderung khusus untuk switch dan layer 2. Oke, putar pada gambar berikut video untuk serangan VLAN DHCP. A VLAN hopping attack is going to enable traffic from one virtual local area network to be seen by another virtual local area network. And this is without the aid of a device such as a router. This is a basic VLAN hopping attack. A threat actor is going to configure a host to act just like a switch. And then using that host, they're going to take advantage of the automatic trunking port feature that's enabled by default on most switch ports. This would be the modes of dynamic auto or dynamic desirable on the switch ports. The threat actor is going to configure the host to spoof those 802.1q signaling and those DTP messages so that the trunk will form between the host and the switch. With a successful trunk established, they're going to be able to send and receive traffic on any virtual local area network, effectively hopping between any VLANs that they want to connect through. With a VLAN double tagging attack, a threat actor is going to embed a hidden 802.1q VLAN tag inside of a frame that already has an 802.1q VLAN tag. What's going to happen here is we're going to have an attacker that's going to double tag a frame. For example, our attacker was going to build a message that's going to communicate from its current VLAN, which is VLAN 10, with a targeted VLAN of VLAN 20. With the attacker currently being on VLAN 10, they're going to build a frame that's going to have an external VLAN header on it of VLAN 10, and then an internal tagged VLAN of VLAN 20. When that message is sent up to the first switch, our first switch is going to see the external outside header of VLAN 10. It's going to strip that off and then send this traffic on its way to any device running in VLAN 10. Well, the switch sees that VLAN 10 is also the native VLAN, so it's going to remove the VLAN 10 header and move it across the trunk link. Now, as that frame moves across the trunk link, the first header of VLAN 10 was removed. And now the internal tag, which is the VLAN 20, that still exists. This second switch is going to receive that frame, it's going to strip off that VLAN 20 header, and then it's going to forward it out any VLAN 20 ports, which includes down to that targeted host. This is effectively allowing our threat actor machine on VLAN 10 to communicate to the target on VLAN 20 using a double tag. Now, VLAN hopping and this whole idea of VLAN double tagging, they can both be prevented by putting in a couple security guidelines. Number one, we should get rid of trunking on any access port that goes to end devices. Also, the whole idea of auto trunking, using things like dynamic desirable and dynamic auto, that should be disabled. We should use manual static trunking as needed. Also, native VLAN should only be used on trunk links, and that native VLAN should never span to a user device.
For instance, in this scenario only works when the threat actor is on the same VLAN as the native VLAN between our switches. DHCP is a powerful tool for easy dynamic addressing across our networks, but it can also be a powerful tool for malicious threat actors that want to have some fun with a network. So, quick recap of DHCP. We have DHCP servers that are going to dynamically provide addressing for us. That addressing includes IP addresses, subnet mask, default gateway, DNS servers, and even more with DHCP options to our clients. The typical conversation with DHCP goes back to DORA. Discover, offer, request, acknowledge. Our client's going to send a broadcast message, which is a discover. A server is going to hear that broadcast message and respond with a unicast offer of, this is what I can give ya. Here's some addressing info. The client receives that offer, it's very excited, and it sends out a broadcast of, I accept the offer you sent me. That server finishes it up with a unicast saying, you like the offer, I'm glad, I acknowledge. And then the lease is complete regarding the client taking that addressing info. It sounds easy enough, but now let's bring in an attack. Now it sounds funny saying it, but there's two common types of DHCP attacks. We've got the DHCP starvation attack and DHCP spoofing. With DHCP starvation, the goal of the threat actor is to create a denial of service for your connecting clients. What would happen is the threat actor would gobble up all of the usable DHCP provided addresses. The easiest way to go about this is having a threat actor using a client machine that's cycling through source MAC addresses very quickly, and for each source MAC address, gobbling up an available IP address being given by your DHCP server. When all the addresses are taken from the DHCP server, there's nothing to provide the legitimate clients. On top of that, there's the DHCP spoofing attack. Imagine having a threat actor putting out their own DHCP server on your network. And when your clients use the whole DORA process and they broadcast out for a discover, and then there's the offer, the request, but then your rogue DHCP server finishes the conversation with the client with an acknowledgement providing wrong default gateway info, incorrect DNS servers, as well as even wrong IP addresses for the clients to use. Effectively, your legitimate clients cannot communicate on the network. So we have to prevent this by using safeguards and implementations for security. Lalu selanjutnya serangan VLAN hooping. VLAN hooping attack memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan routing. Di dalam VLAN hooping attack, aktor ancaman mengonfigurasi host untuk bertindak seperti switch untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port switch. Pelaku ancaman mengkonfigurasi host untuk memalsukan pensinyalan 802.1q dan pensinyalan Dynamic Trunking Protocol atau DTP berpemilik Cisco ketrang dengan switch penghubung. Jika berhasil, switch membuat link terang dengan host seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi dia nyerangnya apa tadi? Dia bertindak seperti switch. Lalu VLAN double tagging attack, serangan ganda VLAN. Pelaku ancaman dalam situasi tertentu dapat menyematkan tag 802.1q tersembunyi di dalam frame yang sudah memiliki tag 802.1q. This tag
Tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag 802. Pelaku ancaman mengirimkan frame 802 IQ bertanda ganda ke saklar header luar memiliki tag VLAN dari aktor ancaman yang sama dengan VLAN asli dari port terang. Untuk keperluan contoh, nih contohnya mengirimkan frame 801 bertanda garis ke switch. Lalu step 2, frame tiba di switch pertama yang terlibat pada tag 802 4 bit. Pertama, switch melihat bahwa frame ditunjukkan untuk VLAN 10 yang merupakan VLAN asli. Switch meneruskan paket keluar semua port VLAN 10 setelah penghapusan tag VLAN 10. Jadi dia mengirimkan ke VLAN 10 yang merupakan VLAN asli. Saklar switch meneruskan paket keluar semua port VLAN 10 setelah menghapus tag VLAN 10. Frame tidak diberi tag ulang karena merupakan bagian dari VLAN asli. Pada titik ini tag VLAN 20 masih utuh dan belum diperiksa oleh switch pertama. Lalu langkah step ketiga, frame tiba di switch kedua. Ini switch kedua. Frame tiba di switch kedua yang tidak memiliki pengetahuan bahwa itu seharusnya untuk VLAN 10. Lalu lintas VLAN asli tidak ditandai oleh switch pengiriman seperti yang ditentukan dalam spesifikasi 802.1q. Saklar kedua hanya melihat tag 802.1q bagian dalam yang disisipkan aktor ancaman dan melihat bahwa frame ditunjukkan untuk VLAN 20. VLAN target, switch kedua mengirimkan bingkai ke target atau mengirimkan terus-menerus membanjiri tergantung pada apakah ada entry table alamat MAC yang ada untuk target. Di sini ya tergantung ada MAC yang dibatasinya atau tidak. Lalu serangan penandaan mitigasi serangan VLAN. Serangan VLAN hooping dan double tagging dapat dicegah dengan menerapkan panduan keamanan terang berikut seperti yang dibahas dalam modul sebelumnya. Menaktifkan trunking di semua port akses. Nonaktifkan trunking otomatis pada tautan terang sehingga terang harus diaktifkan secara manual. Pastikan VLAN asli hanya digunakan untuk link terang. Lalu di HCP, pesan di HCP. Di HCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk IP address, subnetting mask, default gateway, DNS server, and more to client. Urutan pertukaran pesan DHCP antara klien dan server ditunjukkan pada gambar berikut. Ini klien DHCP discover broadcast dengan ke server, habis itu DHCP approver. Ini dari server memberikan ke klien, dari klien lagi meminta ke server, dari server memberikan ke klien. Lalu DHCP attack. Dua jenis serangan DHCP: starvation and DHCP spoofing. Kedua serangan
dikurangi dengan menerapkan pengintaian DHCP stopping. Lalu ini ada serangan starvation attack. Tujuan dari serangan DHCP starvation adalah membuat DOS untuk menghubungkan klien. Serangan starvation membutuhkan alat serangan seperti Gobbler. Gobbler memiliki kemampuan untuk melihat seluruh cakupan alamat IP yang dapat disewa dan mencoba untuk menyewa semuanya. Secara khusus, ini membuat pesan penemuan DHCP dengan alamat MAC palsu. Lalu DHCP spoofing attack. Serangan spoofing attack terjadi ketika server DHCP terhubung ke jaringan terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu ke klien yang sah. Dapat memberikan berbagai informasi yang menyesatkan. Wrong default gateway. Server menyediakan gateway yang tidak valid atau alamat IP hostnya untuk membuat serangan main the middle. Lalu server DNS wrong DNS server. The rogue server memberikan alamat server DNS yang salah, mengarahkan pengguna ke situs web yang tidak benar. Lalu wrong IP address. Server memberikan alamat IP tidak valid yang secara efektif membuat serangan DOS pada klien. Ini sesuai yang tadi sudah dijelaskan di video. Dia masuk ke DHCP klien dulu kan, seolah-olah dia ini server. Nah itu dia memberikan ketidakbenaran, memberikan phishing kan sini. Lalu kita lihat ARP attack. Serangan ARP. Host menyiarkan ARP request untuk menentukan alamat MAC host dengan alamat IP tertentu. Ini biasanya dilakukan untuk menemukan alamat MAC dari gateway default. Semua host di subnet menerima dan memproses permintaan ARP. The host, the matching IP yang cocok dalam permintaan ARP mengirimkan belasan ARP. Menurut ARP RFC, klien diizinkan mengirim balasan ARP yang tidak diminta yang disebut ARP gratuitous. Ketika sebuah host mengirimkan ARP gratuitous, host lain di subnet menyimpan alamat MAC dan alamat IP yang terdapat dalam ARP gratuitous di dalam tabel mereka. Keadaan normal dengan tabel MAC terkonfigurasi. Converged
Setiap perangkat memiliki tabel MAC yang akurat dengan alamat IP dan MAC yang benar untuk perangkat lain di LAN. Lalu step 2, pelaku ancaman mengirimkan 2 balasan ARP gratuitation palsu dalam upaya untuk menggantikan router 1 sebagai gateway default, R1 as the default gateway. Yang pertama, memberitahu semua perangkat di LAN bahwa alamat MAC aktor ancaman CCC ini dipetakan ke alamat IP R1. .1 di sini kan. Yang kedua, memberitahu semua perangkat di LAN bahwa alamat MAC pelaku ancaman dipetakan ke alamat IP PC1. Lalu step ketiga, R1 dan PC1 menghapus entry yang benar untuk alamat MAC masing-masing dan menggantikannya dengan alamat MAC PC2 aktor ancaman. Aktor ancaman kini telah meracuni cache ARP dari semua perangkat di subnet. Keracunan ARP menyebabkan berbagai serangan man in the middle, menimbulkan ancaman keamanan yang serius ke jaringan. Nah, di sini sudah tergantikan IP sama MAC-nya sudah digantikan oleh PC2 yang dimiliki oleh PC hackernya. Lalu addressing spoofing attack, mengatasi serangan spoofing. Alamat IP dapat dipalsukan karena berbagai alasan. Spoofing alamat IP adalah ketika aktor ancaman membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet. Spoofing alamat IP sulit dikurangi terutama bila digunakan di dalam subnet tempat IP berada. Spoofing attack MAC address terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MAC host mereka agar cocok dengan alamat MAC lain yang diketahui dari host target. Jadi dia merubahnya yang dimiliki PC2 hacker. Lalu MAC addressnya di sini kan kosong, nah dia masukin yang hacker, jadi sering terhubung dari sini ke PC1, PC2 dari hacker. Saat host target mengirimkan lalu lintas, switch akan memperbaiki kesalahan, menyetel kembali alamat MAC ke port aslinya untuk menghentikan switch mengembalikan penetapan port ke keadaan yang benar. Hacker dapat membuat program atau script yang akan terus mengirimkan frame ke switch sehingga switch mempertahankan informasi yang salah atau palsu. Tidak ada mekanisme keamanan pada layer 2 yang memungkinkan sebuah switch untuk memverifikasi sumber alamat MAC yang membuatnya sangat rentan terhadap spoofing. Spoofing alamat IP address and MAC addressing spoofing dapat dikurangi dan menerapkan IPSG. Lalu STP attack, serangan STP. Penyerangan dapat memanipulasi spanning tree protocol atau STP untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root breach dan mengubah topologi jaringan. Penyerang dapat membuat host
mereka muncul sebagai jembatan akar. Oleh karena itu, tangkap semua lalu lintas untuk domain yang dialihkan secara langsung. Untuk melakukan serangan manipulasi STP, host yang menyerang menyiapkan unit data protokol BPDU STP yang berisi perubahan konfigurasi dan topologi yang akan memaksa penghitungan ulang spanning tree. Jadi di sini hackernya memaksa untuk merubah di sini di kabelnya ini. Jika berhasil, host yang menyerang menjadi root bridge seperti yang ditunjukkan pada gambar, dan sekarang dapat menangkap berbagai frame yang sebelumnya tidak dapat diakses. Kita coba menyerang ke sini dan ke sini. Nah, kalau bisa dia bakal memiliki akses keduanya. Dia dapat mengambil semua informasi yang bisa diakses. Serangan STP ini dimitigasi dengan mengimplementasikan BPDU Guard di semua port akses. Menjaga BPDU dibahas secara lebih rinci pada next course. Lalu CDP reconnaissance. Cisco Discovery Protocol atau CDP is protokol penemuan tautan layer 2 berpemilik. Ini diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. CDP dapat secara otomatis menemukan perangkat lain yang mendukung CDP dan membantu mengonfigurasi koneksi mereka secara otomatis. Administrator jaringan juga menggunakan CDP untuk membantu mengonfigurasi dan memecahkan masalah perangkat jaringan. Informasi CDP dikirim melalui port yang mengaktifkan CDP dalam siaran berkala yang tidak terenkripsi. Informasi CDP mencakup alamat IP perangkat, versi perangkat lunak, iOS, platform kemampuan dan VLAN asli. Perangkat yang menerima pesan CDP memperbarui basis data CDP-nya. CDP broadcast dikirim tidak transkripsi dan tidak autentikasi. Oleh karena itu, penyerang dapat mengganggu infrastruktur jaringan yang mengirimkan frame CDP buatan yang berisi informasi perangkat palsu ke perangkat Cisco yang terhubung langsung. Untuk mengurangi eksploitasi CDP, batasi pengguna CDP pada perangkat atau port. Untuk menonaktifkan CDP secara global pada perangkat, gunakan perintah no CDP run global konfigurasi mode. Untuk mengaktifkan CDP secara global, gunakan perintah CDP run global configuration. Untuk menonaktifkan CDP pada port, gunakan perintah no CDP enable interface konfigurasi. Untuk mengaktifkan CDP pada port, gunakan perintah jadi intinya di LAN security itu mempelajari tentang serangan network. Nah, ini contoh dari serangannya. Dia menyerang menggunakan WannaCry, ransomware WannaCry seperti yang baru-baru ini mengenai Bank BSI yang diretas
database-nya, jaringannya. Dia mengganggu semua aktivitas di dalamnya. Kalau di email tadi kan dia ASI ini membaca email, mengelola email. Kalau misalnya emailnya phishing nggak akan dikirim ke klien, kalau bukan phishing akan dikirim ke klien. Lalu di access control ini mengenai AAA, yaitu authentication, authorization, and accounting. Seperti sudah saya contohkan tadi. Lalu di MAC address ini, serangan MAC address tadi, jadi hacker tuh nyerang seolah-olah menyerangnya tuh skala beruntun gitu. Tadi tuh dia mampu menyerang 8000 per detik, sedangkan switch itu mampu menyimpan 132.000, berarti cuma membutuhkan beberapa detik untuk membuat switch tersebut penuh dan membuat over ya. Jadi seolah-olah terlalu banyak klien gitu kan, bisa. Jadi hackernya punya cara untuk masuknya. Lalu di LAN seperti ini, dia meretas kedua switch untuk seolah-olah switch itu tidak terjadi kenapa-napa. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai LAN security concept dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.